Shalom, selamat jumpa dalam acara renungan untuk bersama-sama kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan, biarlah kita bersama-sama akan memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami selama sepekan ini dengan kesehatan yang baik, dengan penyertaan Tuhan. Tiba saatnya kami mau masuk di dalam hadirat-Mu, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Naikkan pujian ini bersama-sama. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Oh, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu.
Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, dunia yang sedang tidak baik, adanya kekhawatiran, adanya ketakutan dengan meluasnya wabah pandemi virus COVID-19. Namun kami tetap yakin percaya, kami tidak akan pernah menyerah. Kami tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Sehingga setiap kami semua diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, saudaraku yang terkasih, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kali ini dengan tema Jangan Menyerah. Kita akan membaca bersama-sama di dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Kitab Kejadian di dalam pasal yang ke-37, Kejadian pasal yang ke-37 dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 akan saya bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya atau kepada Yusuf, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita belajar satu hal perkara di mana yang dialami oleh seorang yang bernama Yusuf, mendapatkan mimpi di mana Tuhan memberikan janji kepadanya melalui 2 kali bermimpi bahwa dia akan ditinggikan. Yusuf percaya akan janji Tuhan itu dan akhirnya janji itu pun digenapi.
seringkali dalam hal kita ini pun kita belajar bahwa sesungguhnya segala hal yang Tuhan berikan kepada kita, kadang kita lupa akan janji-janji Tuhan sehingga kita tidak berpengharapan kepada janji Tuhan. Untuk itulah pada saat ini saya mengajak kita melihat apa yang dialami oleh Yusuf lewat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, baik pasal 37, pasal 39, bahkan sampai pasal yang ke-40, di mana kitab Kejadian ini menceritakan kisah Yusuf yang luar biasa. Di dalam segala penderitaan yang dialami Yusuf, dia tidak pernah menyerah. Nah, kita akan melihat hal yang pertama, apa yang dilakukan oleh Yusuf sehingga pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan untuk menjadi orang yang berkuasa di atas Mesir. Hal yang pertama berbicara masalah penderitaan. Bertahanlah. Ketika kita di dalam penderitaan, tetaplah bertahan. Kenapa kita harus bertahan? Ketika kita bertahan, di situ kuasa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Setelah mendapatkan mimpi, apa yang dialami oleh Yusuf? Maka kita melihat tidak langsung Yusuf mengalami hal yang berhasil, hal yang luar biasa, hal yang dia beroleh apa yang dimimpikan. Tidak, ada proses, ada fase yang dialami. Tentunya fase itu adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menderita. Bahkan kita melihat bagaimana ia dibenci oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Bukan saja dibenci, dia bahkan dimasukkan bukan saja di lubang sumur yang dalam, yang gelap. Bahkan mungkin bisa mengalami kematian. Namun oleh karena kemurahan Tuhan, pada akhirnya pun dia diangkat dari lubang sumur untuk dijual menjadi budak. Dan kita melihat fase atau tahap demi tahap yang dialami oleh Yusuf. Sehingga pada akhirnya pun dia tetap bertahan. Walaupun harus dia lakukan, harus dia alami, bertahan dalam penderitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah inilah kita belajar ketika kita mengalami segala sesuatu saat ini, tengah-tengah situasi virus corona, virus COVID-19, apa yang kita alami? Tetaplah kita bertahan bahwa di dalam Yesus pasti ada mujizat, ada pertolongan. Di dalam kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20 mencatat, janganlah kita mereka-rekakan segala sesuatunya. Karena apa? Mereka-rekakan yang jahat. Tapi mari kita tetap optimis, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik atas kita semua. Kemudian yang kedua, masuk dalam fase pencobaan. Nah, ketika kita dibawa dalam pencobaan, jauhilah itu. Jangan pernah kita mendekat, bahkan menjamah hal-hal yang akan masuk kita di dalam hal yang membinasakan. Nah, apa yang dialami oleh Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar, maka dia mendapatkan tantangan, godaan daripada istri Potifar. Dan pada akhirnya di tengah-tengah pencobaan yang demikian, Yusuf tetap bertahan. Dia bahkan sempat mengelak, melarikan diri, walaupun pada akhirnya mendapatkan fitnaan. Dan sebagai gantinya dia mengalami penderitaan yang lebih lagi, yaitu ada proses di dalam penjara yang paling dalam. Nah, disitulah kita melihat bagaimana yang dialami proses daripada kehidupan manusia. Yusuf pun belum dia diangkat menjadi orang yang berkuasa, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mengalami proses demi proses. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bertahan. Jangan berada di tempat di mana ada pencobaan, maka kita tidak pergi. Kita bertahan, harus kita menjaga
kekudusan hidup kita. Seperti halnya doa dari Bapa kami bahwa kita diajarkan untuk meminta agar kita dijauhkan daripada segala pencobaan. Itulah belajar, tetap bertahan, jangan menyerah. Yang ketiga, bagaimana dalam kehidupan Yusuf sehingga dia tetap bertahan, tidak menyerah. Dia mengalami juga tentunya hal kebosanan. Hidup kadangkala kita bawa ada kebosanan, tapi tetaplah melakukan segala apa yang Tuhan mau. Tetap melakukan visi daripada Tuhan dengan mengerjakan daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat-saat ini mungkin di tengah-tengah adanya virus pandemi COVID-19 ini, kita bosan selalu ada di dalam rumah. Tapi mari bertahanlah untuk kita tetap mengerjakan hal-hal yang lain dengan tuntunan penyertaan Tuhan. Yakinlah bahwa kita akan mengalami kuasa Tuhan jikalau kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetap bekerja, tetap berdoa, melakukan segala tuntunan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yakinlah walaupun kita ada merasa bosan, Tuhan akan memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita semua, sehingga kemudian kita akan kuat, tidak terguncangkan oleh situasi keadaan apapun. Dan yakinlah kita akan tampil menjadi orang yang lebih daripada pemenang, asalkan kita tetap kuat, tetap bertahan dalam iman kita, tidak kita keluar daripada jalur iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Tetap kita tidak menyerah. Mari sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian untuk mengakhiri renungan firman Tuhan kali ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi bersama-sama semua kita memuji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Biarlah pujian ini menjadikan seruan doa bagi kami Tuhan. Walaupun kami diperhadapkan dengan segala sesuatu, tantangan, cobaan, namun kami tetap percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk membentuk kami, menyempurnakan iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih, kami tidak akan pernah menyerah, tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang menggandeng tangan kami untuk kami terus mengikut apa yang menjadi tuntunan dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa saudara untuk memberikan dukungan lewat like, subscribe, dan juga ada komen yang lain saudara bisa diberikan sehingga kami semua tetap bisa menjadi berkat bagi saudara yang mengikuti renungan firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.